kita terlebih dahulu sebelum melanjutkan kita kirim Fatihah kepada pengarang atau mu'allif kitab Nashihul Iqab, yaitu Syekh Nawawi Al-Baghdadi, dengan harapan bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa kulimatin salihah wa ila hadratihi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunna jami'ah aba ikhwanina al-anbiya wal mursalin wa sahabati salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa sunna haususan ila Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana fi khifarihi amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu. Wal maqalatus sadisatu an Ali radhiyallahu anhu. Semuanya bilang makalah yang keenam atau pesan wasiat yang keenam atau nasihat yang keenam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramah wajahahu, dan mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Maka nafi talabil ilmi, barang siapa yang adanya di dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka adanya itu mengharapkan surga fi talabihi, di dalam tuntutannya. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanat annahu fi talabihi, dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka adanya orang yang melakukan kemaksiatan itu berarti dia mengharapkan masuk ke dalam api neraka. Jadi wasiat daripada Sayyidina Ali bahwasanya orang yang menuntut ilmu berarti orang tersebut secara otomatis mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kenikmatan, mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis berarti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut berarti dia rela dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya man istaghalah fil ilmin nafi, barang siapa yang sibuk fil ilmin nafi, di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, alladhi, yang mana al ilmu nafi itu la yajusu, tidak boleh lil baligil akili, bagi orang yang sudah balik, yang memiliki akal,
jahluhu mengetahuinya. Jadi artinya bahwasanya orang yang balik punya akal harus tahu, harus mengetahui. La yajuzu, tidak boleh bagi balik al-akil jahluhu, tidak tahu. Karena fil haqiqati, maka adanya man tersebut fil haqiqati, pada hakikatnya qaliban bil jannati, menuntut surga, wa ridho, dan mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Wa man kana muridan, dan barang siapa adanya eman muridan, berkeinginan lil maksiati, melakukan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena maka adanya eman fil haqiqati, pada hakikatnya qadiban bin nari, menutup terhadap neraka, walisuhtillah, dan juga mengharapkan murkanya Allah Ta'ala. Wal maqalatus sabi'atu, dan pesan atau nasihat yang ketujuh, an Yahya, yaitu dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu terhadap Yahya bin Mu'ad. Ma'asoh, tidaklah bermaksiat Allah terhadap Allah, karimun, orang yang mulia. Artinya tidak akan melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah orang yang mulia. Artinya ay hamidun fi'al, artinya orang yang terpuji di dalam perbuatannya. Wahuwa, dan orang yang terpuji di dalam perbuatannya itu man, adalah seseorang yukrimu nafsahu, akan memuliakan terhadap dirinya bitakwa, dengan ketakwaan. Jadi artinya dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, tidaklah melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah orang yang mulia. Orang yang mulia itu adalah orang yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Artinya orang yang dalam perbuatannya itu selalu melakukan sesuatu yang terpuji, sesuatu yang senantiasa memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang memuliakan terhadap dirinya itu dengan perbuatan takwa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan menjaga dirinya anil ma'asi, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wala asarot dunya, dan juga tidak mengutamakan dunia. Aila qadamiha, artinya tidak mendahulukan dunia. Wala faqdiha, dan juga tidak mengutamakan dunia. Alal akhirati, terhadap akhirat. Hakimun, yang
bijaksana. Ai musibun fi af'alihi, artinya terpuji di dalam perbuatannya. Wahuwa, orang yang hakimun, orang yang bijaksana. Au musibun itu bijaksana, bijaksana fi af'alihi di dalam perbuatannya. Wahuwa, orang yang bijaksana itu man yamna'u nafsahu, adalah orang yamna'u, yang dapat mencegah nafsahu terhadap dirinya, min mukhalafati aqlihis salim, daripada perselisihan akal sehatnya. Jadi tidak menyelisihi akal sehatnya. Jadi artinya orang yang bijaksana itu adalah orang yang dapat mencegah dirinya daripada menentang akal sehatnya. Artinya apa? Akal sehat, akal sehat semua kita menghendaki di dalam akhirat itu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Nah, itu tidak akan ditentang, pasti dia lakukan. Kalau orang yang senantiasa selalu menjaga dirinya akan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, berarti dia itu adalah orang yang hakimun, yang bijaksana, yang dapat menentang terhadap akal sehatnya. Wal maqalatus saminatu anil A'musa. Jadi maqalah yang ke-8 anil A'musa dari ismuhu yang namanya Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inti hikmah yang perlu kita pahami di sini adalah, jadi yang pertama mulai daripada maqalah yang ke-6, ketika kita melakukan sesuatu lebih-lebih menuntut ilmu atau kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak langsung berarti orang yang melakukan perintah-perintah Allah tersebut pada hakikatnya dia tergolong orang yang mengharapkan ridho Allah atau mengharapkan surganya Allah. Dan mafhum mukhalafahnya, banding terbaliknya, orang yang senantiasa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang tersebut rela dimasukkan ke dalam nerakanya Allah atau dalam murkanya Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Dan
dengan harapan mudah-mudahan begitu kita berbuat zalim terhadap perintah Allah, bersegeralah kalau tanpa dengan sengaja atau terpaksa beristighfar mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makalah atau nasihat yang ketujuh yaitu orang yang mulia, dikatakan orang yang mulia yaitu adalah orang yang tidak akan bermaksiat kepada Allah, artinya selalu menjaga perbuatan-perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji itu seperti apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi daripada takwa itu al-imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh muallif kitab Nashwaihul Ibad yaitu Syekh Nawawi Al-Baghdadi, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua oleh Allah diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah علينا مدد سيفنا أحمد التجاري هذا ما تعود بركاته علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا وانتهى ودنيانا شرط أمرنا وفينا مستقيمين على الشريعة الغافلين على الشريعة المباركين في الخيرات حسننا الأخلاق فرحا فمن الله غير مخزن لهما ولا مشمتنا العاجلهما زاهدنا في الدنيا وسعنا فيها ورزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا تدبر الخلق بسببه ولا تدبر في تحصيله بل تحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا وعملا ولية واعتقادا بل ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصائب وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنصر وتجزينا وإياهم بالعلم والوقار والعفة والمروءة القوامل وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وما لم نقص عن شرط القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بلذة العبادات والمناجاتية وأن ترفعنا وإياهم بالأنس بك وأن تلطف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا تخيب سيدي رجانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم